Selamat datang di panduan teknis pembuatan metadata indikator. Metadata indikator merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Ini adalah formulir metadata statistik indikator atau MSIN. Pada formulir ini terdapat beberapa bagian yang harus diisi. Yang pertama adalah nama kegiatan. Nama kegiatan merupakan nama kegiatan statistik yang dilakukan sesuai dengan judul kegiatan pada metadata kegiatan. Berikut ini adalah contoh pengisian nama kegiatan. Kolom nama kegiatan dapat diisi dengan pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2020. Selanjutnya adalah kode kegiatan. Kode kegiatan merupakan kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan kepada BPS. Kolom kode kegiatan diisi oleh petugas sehingga dapat dikosongkan. Selanjutnya adalah penyelenggara. Penyelenggara adalah nama instansi dan unit kerja penanggung jawab kegiatan statistik. Pada kegiatan ini, instansi yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sehingga pada kolom instansi diisi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah nomor. Nomor merupakan penomoran dari indikator yang dikumpulkan. Nomor dimulai dari 1 sampai sejumlah N indikator. Untuk indikator yang pertama, pada kolom nomor diisi dengan angka 1. Yang selanjutnya adalah nama indikator. Nama indikator merupakan penamaan untuk indikator yang digunakan dalam kegiatan statistik agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak lain. Pada kolom nama indikator dapat diisi dengan persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terlayani kesejahteraan sosialnya. Konsep merupakan ide dan gagasan pokok dari indikator berupa kata atau susunan kata yang ringkas. Pada kolom konsep dapat diisi dengan kesejahteraan sosial. Definisi merupakan penjelasan dan syarat serta batasan indikator yang dapat memberikan keseragaman pemahaman bagi semua orang. Pada kolom definisi dapat diisi dengan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau teoritis terhadap objek indikator yang dihasilkan. Pada kolom interpretasi dapat diisi dengan semakin tinggi angka persentase maka menunjukkan tingkat keberfungsian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS berhasil. Metode atau rumus perhitungan merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghasilkan suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik. Pada kolom ini dapat diisi dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial dibagi dengan jumlah PPKS dikali dengan 100%. Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Pada kolom ini dapat diisi dengan persentase. Selanjutnya adalah satuan. Satuan merupakan perbandingan dalam pengukuran atau sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Pada kolom satuan dapat diisi dengan persen.
Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau dibakukan secara luas. Pada kolom ini dapat diisi dengan berdasarkan standar pelayanan minimal sosial klasifikasi, indikator ini termasuk pelayanan dasar. Yang selanjutnya adalah informasi apakah indikator termasuk komposit atau bukan. Indikator komposit merupakan indikator yang terbentuk dari indikator pembangun. Sedangkan jika bukan termasuk indikator komposit, maka terbentuk dari variabel pembangun. Jika indikator merupakan indikator komposit, maka ditulis kode 1. Kemudian isi kolom 11 dan 12. Jika tidak, maka ditulis kode 2, kemudian isi kolom 13, 14, dan 15. Indikator ini bukan termasuk indikator komposit, sehingga pada kolom confidential status ditulis dengan kode 2. Yang selanjutnya adalah indikator pembangun. Indikator pembangun terdiri dari publikasi ketersediaan dan nama. Publikasi ketersediaan merupakan pemberian nama pada publikasi, biasanya diambil dari nama kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik. Nama. Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam perhitungan indikator komposit. Karena indikator ini bukan merupakan indikator komposit, sehingga pengisian dilanjutkan ke bagian variabel pembangun. Variabel pembangun terdiri dari kegiatan penghasil, kode kegiatan, dan nama. Kegiatan penghasil merupakan penamaan kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, instansi, organisasi perangkat daerah, biasanya didasarkan pada indikator yang ingin dihasilkan atau sesuai dengan rincian anggaran dalam DIPA atau POK. Pada kolom ini dapat diisi dengan kompilasi data yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat. Kode kegiatan merupakan suatu kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan oleh KLI OPD. Kode kegiatan diisi oleh petugas sehingga pada kolom ini dapat dikosongkan. Nama merupakan nama variabel pembangun dari indikator yang dihasilkan. Variabel pembangun merupakan variabel-variabel yang menjadi bagian atau diambil dalam perhitungan suatu indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Pada kolom ini dapat diisi dengan 1. PPKS yang tertangani dan berhasil secara sosial. 2. Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Yang selanjutnya adalah level estimasi. Level estimasi merupakan tingkatan estimasi dari variabel indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Pada kolom ini dapat diisi dengan provinsi dan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah confidential status. Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dipublikasikan untuk umum atau tidak. Jika indikator dapat diakses umum, maka ditulis dengan kode 1. Jika tidak, maka ditulis dengan kode 2. Indikator ini dapat diakses oleh umum sehingga ditulis dengan kode 1. Ini adalah formulir metadata statistik indikator atau MSIN yang telah terisi. Terima kasih telah menyimak panduan teknis pembuatan metadata indikator.